kita, yaitu Ustadz Robi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dan semoga para pemirsa semua kami temui dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Insyaallah. Baik Sobat Milenial, pada hari ini kami akan membahas terkait dengan dampak dan akibat kemusyrikan. Nah, bagaimana terkait kemusyrikan ini? Nah, mungkin langsung saja kita ngobrol langsung dengan narasumber kita. Baik Ustaz, mengawali obrolan kita pada hari ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana memahami syirik ini dalam pandangan Islam. Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini dalam diskusi kita. Ya. Dan kesyirikan ini sebuah hal yang diwanti-wanti dalam Al-Quranul Karim. Dalam beberapa ayat Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ya. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Ya. faqad harramallahu alaihimul jannata, maka Allah akan haramkan bagi mereka syurga. Ya. Wa ma'wahun nar, dan tempat mereka adalah neraka. Wa man lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang berbuat syirik itu penolong buat mereka. Dan Allah mewanti-wanti dalam Al-Quran orang-orang yang berbuat syirik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau wahai Muhammad berbuat syirik kepada Allah, la yahbatanna 'amaluk, maka akan terhapus seluruh amalanmu, wa la takunanna minal khasirin, dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Nah, sekarang apa definisi syirik? Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan asyirku itu apa? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah itu ada tandingan. Wa huwa khalaqaka, sementara Allah yang menciptakan engkau. Ya. Ya. Jadi kita menandingi Allah dari sisi ibadah. Ya. Kita menyembah kepada Allah, kita menyembah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi niddan itu, ya, tandingan itu, ya, kalau niddan jamaknya adalah andadan. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian menjadikan andada, ya, tandingan-tandingan, wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui. Jadi kesyirikan yang dimaksudkan itu apa? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah itu ada tandingan, sementara Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan engkau. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Nah Ustaz, di dalam perkara akidah diyakini bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Nah, apa hukumnya jika ada orang yang menjasadkan Allah? Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'um basir. Ya, Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ya. Ya. Jadi ini penetapan kita. Ini sebuah kaidah yang harus kita yakini untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak serupa dengan siapapun. Ya. Ya. Laisa kamitslihi syai'un. Syai'un. Jadi syai'un itu bentuk an-nakirah yufidul umum, ya. Nakirah itu bentuknya umum. Menunjukkan kepada kita itu suatu keumuman dalam sebuah perkara. Ya. Maka ketika Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un basir, ini menunjukkan apa? Bahwa ketika kita melakukan sesuatu atau kita berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, itu walaupun ada kesamaan dengan makhluk, itu bukan berarti sama dengan makhluk. Ya. Makanya para ulama itu ketika
mengkhawatirkan jangan sampai sama dengan makhluk, mereka mengambil sisi jalan yang lain dengan apa? Mentakwil. Ya, mentakwil itu maksudnya apa? Mengambil penafsiran supaya tidak terjerumus kepada menjasadkan Allah. Misalnya ketika Allah menyebutkan dengan yadullah, ya, tangan Allah, ya, itu para ulama saking hati-hatinya dalam apa namanya, jangan sampai akan terjerumus dalam menjasadkan Allah, ya, sehingga mereka menempuh jalan dengan mentakwil, ya, menempuh jalan dengan mentakwil, ya. Mentakwil itu maksudnya apa? Jadi yadun diartikan apa? Dengan apa, kekuasaan, ya, seperti itu. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waja'a, ya. Para ulama menafsirkan dengan wajah itu apa? Bukan Allah yang datang, tapi apa? Amru rabbih, ya, perkara Allah subhanahu wa ta'ala, urusan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga apa? Jangan sampai di otak kita akan apa namanya, tergambarkan, oh Allah ini punya jasad. Nah, itu yang dikhawatirkan, ya. Sehingga para ulama untuk mewanti-wanti jangan sampai akan ada penjasadan seperti itu, menjasadkan Allah seperti itu, karena dalam Al-Quran teksnya seperti itu. Nah, para ulama mengambil kesimpulan, mengambil cara, menempuh cara dengan mentakwil ayat-ayat Al-Quran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Ustaz, benarkah mentakwilkan sifat Allah itu termasuk ataupun masuk dalam kategori tidak masuk dalam akidah yang lurus? Pentakwilan itu ada dalam ayat Al-Quran, ada namanya ayat yang muhkam, ada ayat yang mutasyabih. Kalau ayat yang muhkam itu teksnya jelas, ya, dari sisi teks sudah jelas, tidak butuh interpretasi, ya. Itu kalau ayat yang muhkam, ya. Tapi kalau ayat yang mutasyabih itu ayat yang butuh interpretasi, dan interpretasi itu berbagai macam sudut pandang. Ada interpretasinya dari sisi apa namanya, penafsiran, ada interpretasi dari sisi apa, penakwilan, ya. Kalau penafsiran itu kadang dilihat dari beberapa sudut pandang, ya. Nah, kalau yang berkaitan dengan masalah akidah seperti ini masalah akidah, ya, penakwilan itu biasanya dalam masalah akidah. Kenapa masalah akidah? Karena dia khawatirkan kalau tidak ditakwilkan akan terjerumus ke dalam mujassimah, dalam penjasadan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu mimbabi tahdid, dalam rangka kehati-hatian. Jadi para ulama mentakwil itu bukan cuma sekedar mentakwil, bukan hanya sekedar apa namanya, mengambil kesimpulan begitu, tetapi dengan pengkajian yang cukup dalam, ya, pengkajian yang cukup dalam. Jadi itulah kenapa pentakwilan itu dibenarkan dalam Islam. Kalau dikatakan bukan ajaran yang lurus, ya, seperti tadi, wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, ya, datanglah Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikat itu bersaf-saf. Sekarang pertanyaan, ada ulama yang mengatakan apa namanya, wajah amru rabbi, ya, datang urusan Allah, perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ulama yang mentakwilkan dengan wajah itu ja'a amru rabbi itu adalah ulama yang sesat? Jawabannya lah, tidak, ya. Atau misalnya yadun diartikan dengan kekuasaan, apakah dengan yadun itu kekuasaan itu dikatakan bahwa dia adalah sebuah kesalahan? Tentunya tidak. Misalnya Allahu Akbar, ya, Allah besar, diartikan apa? Bukan besar, tapi apa? Dzul Kamal, ya, yang maha sempurna. Apakah dengan, karena dikhawatirkan kalau dikatakan besar berarti Allah itu punya, dikhawatirkan, ya, disamakan dengan kebesaran makhluk, ya, sehingga kebesaran itu dikhawatirkan. Karena saking khawatirnya demikian, sehingga mereka menempuh cara dengan mentakwil, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, di daerah Gorontalo, berhubung kita masih berada di daerah Gorontalo, itu ada tradisi namanya dayango. Nah, dalam ilmu akidah, tradisi seperti ini bagaimana Ustaz? Taib. Sekarang pertanyaannya, dayango itu bagaimana modelnya? Dan dayango itu apakah dia tidak tolong menolong dengan syaitan atau tidak? Sepanjang saya lihat selama ini, dayango yang ada itu tolong menolong dengan syaitan, ya. Karena apa? Karena dia injak-injak bara,
ya, mengobati orang dengan injak-injak bara dan lain sebagainya. Kalau dia cuma sekedar tari, tidak ada apa namanya, tidak ada di situ yang berbau tolong menolong dengan syaitan, maka hal itu hal yang dibenarkan, dibolehkan. Karena apa? Cuma sekedar tari saja, mungkin menghibur masyarakat, menghibur para apa namanya, para turis yang datang di Indonesia, kan itu tidak mengapa. Tapi kalau dia sudah ada bantuan syaitan, ya, sudah injak-injak bara, ya, kemudian sudah makan daging ayam yang masih mentah, ya, dia makan itu, ya, maka hal ini adalah hal yang tidak masuk akal. Dan kalau tidak masuk akal begitu, berarti dia sudah masuk ranah ilmu gaib, dan itu adalah apa namanya, perkara yang harus kita hindari, karena itu sudah tolak menolong dengan syaitan. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari sobat mulia Ustaz, apakah hizb atau wakaf dan kosam? Wafak dan kosam itu juga termasuk syirik? Iya. Kalau hizb itu sama dengan ruqyah. Itu kumpulan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kumpulan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum mengharamkan hizb, sama saja antum mengharamkan ruqyah. Ya. Jadi harus adil dong. Paham ya? Ya. Ruqyah, orang bilang ruqyah itu kan ayat-ayat Allah. Nah, hizb juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu kumpulan ayat Allah Subhanahu wa taala yang mereka kumpulkan, dan itu doa, kumpulan doa yang dikumpulkan dalam satu wirid. Itu namanya hizb. Ya, itu namanya hizb. Ada yang namanya hizb sakran, hizb resek, ya, hizb apa namanya, bahar, ya. Memang apa namanya, itu dikumpulkan oleh ulama-ulama terdahulu. Yang ulama-ulama terdahulu yang memang sudah diakui apa namanya, suluk mereka dalam apa namanya, menempuh dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal itu adalah hal yang harus kita terima, karena itu adalah kumpulan dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wafak. Wafak itu kan memang terlihat seperti gambar-gambar begitu saja. Tapi itu gambar bukan cuma sekedar gambar. Ya, tapi di apa namanya, punya ilmu khusus dalam apa namanya, membuat wafak itu. Ya, membuat wafak. Jadi jangan dianggap itu syirik, karena itu kayak ajimat lah, ya, tulis-tulis Arab. Itu bukan apa namanya, bukan hal yang terlarang dalam Islam. Ya, begitu juga qasam, sumpah. Ya. Jadi hal ini hal yang perlu kita harus berhati-hati dalam mengklaim sesuatu itu apakah dia termasuk kesyirikan ataupun tidak. Ya, bukan permasalahan apa namanya, bukan permasalahan itu adalah hal yang jangan sampai kita katakan oh ini tidak dicontohkan oleh Nabi. Ya, kan sering begitu, senjata ampuh mereka, oh ini tidak dicontohkan oleh Nabi. Nah, ruqyah itu juga, Anda tahu dari mana itu bacaan-bacaan itu dari Nabi? Coba. Anda tahu dari mana susunan ayat seperti itu? Ada hadis Nabi Muhammad SAW. Sama juga dengan itu. Kalau kita katakan ada hadis, kita juga ada hadis. Kalau kita katakan juga ayat Al-Quran, juga ayat Al-Quran di hizb itu. Jadi apa namanya, kita menghukumi sesuatu, memang dalam kita harus berhati-hati dalam menghukumi sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Ustaz, untuk membedakan ruqyah yang memang memakai ayat-ayat Al-Quran ini bagaimana Ustaz? Karena sekarang kan masih viral-viralnya terkait ruqyah, tentang perdukunan dan sebagainya. Bagaimana ruqyah? Iya. Kita melihat ini. Ruqyah itu memang sebuah hal yang bagus, ya, dan juga sekarang juga perdukunan juga mulai merajalela. Iya, betul, ya. Tapi kita harus pilah baik-baik. Kalau dia ruqyah itu memang ruqyah ayat-ayat Allah. Ya, dukun ya dukun itu memang dari awal memang tidak membaca ayat Allah. Ya, dan tidak ada apa tolong menolong dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia murni dari syaitan. Ya, itu tidak boleh. Itu namanya perdukunan. Kalau ruqyah dan yang serupa dengan itu, ruqyah yang serupa dengan itu maksudnya pengobatan ala Islami, maka hal itu hal yang dibenarkan dalam Islam. Ya, hal yang misalnya dibacakan hizb, dibacakan sholawat, ya. Walaupun dia tidak sesuai dengan ruqyah, tapi dia menempuh dengan cara-cara Islami, dibacakan Al-Fatihah 7 kali, ya, seperti Nabi membacakan ayat Al-Fatihah kepada orang yang disengat oleh kalajengking, ya, itu termasuk apa namanya, cara pengobatan secara Islami, ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kita harus bedakan antara ruqyah dengan perdukunan. Kalau perdukunan dia memang jelas-jelas itu sebuah
perdukunan, ya, tolong menolong dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia ruqyah, itu benar-benar menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk syirik ini Ya, kedukunan, Ustaz. kalau perdukunan jelas dia akan menjurus kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz, kita pending dulu, Ustaz. Nanti kita akan lanjut di sesi kedua. Baik, Sobat Milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus kami di Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Ya, Sobat Milenial, kembali lagi di acara Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Baik, Ustaz, kita lanjutkan obrolan kita pada sore hari ini. Kembali lagi di acara Ustaz, apakah retorika ini, Ustaz, termasuk sihir atau tidak, Ustaz? Taib. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal bayani la sihra." Sesungguhnya penjelasan itu adalah sihir. Ya. Nah, ini butuh kalam Nabi itu butuh penjelasan, ya. Butuh penjelasan yang detail. Apa itu retorika? Tidak semua retorika itu adalah sihir. Ya. Tapi ketika retorika itu membuat orang terpedaya dan menjerumuskan orang kepada kebatilan, Ya. maka itu termasuk sihir. Ya, itu termasuk sihir. Jadi hati-hati. Ada retorika yang memang retorika, memang dia singa podium, ya. Oh, mantap kalau dia retorika lantang, ya. Semua dia bisa tundukkan pendengar semua. Ya, itu bukan sihir namanya. Tapi ada yang sihir yang dia memang bisa merubah mindset orang, bahkan orang itu tersihir, mabuk sihirnya. Karena apa? Karena dia tersihir dengan retorika, ya. Dan kebatilan tiba-tiba serta merta dia katakan itu boleh. Karena apa? Karena dia kena sihir. Ya, dia kena sihir. Itu bahaya kalau orang-orang seperti itu. Dan ada orang-orang seperti itu. Dia kena sihir dan dia tidak merasa bahwa dia kena sihir. Dia tidak merasa bahwa dia ini terjerembab dalam sihir. Ya. Ya, dia merasa dia adalah orang yang biasa-biasa saja. Ya, tapi dia pada hakikatnya dia kena sihir. Maka ini yang bahaya seperti ini. Allahu a'lam bishawab. Apakah menggunakan sihir untuk membantu dan menolong orang itu diperbolehkan atau tidak, Ya. Ustaz? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala yuflihus sahiru haitsu ata." Orang berbuat sihir itu tidak akan beruntung dari manapun dia datang. Jadi walaupun dia berbuat baik, ya, walaupun untuk mendamaikan, tetap tidak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Untuk menolong orang tidak boleh. Itu sihir. Tapi kalau ruqyah atau yang sejenis dengan itu, maka itu dibolehkan dalam Islam, ya. Tapi maksudnya sihir di sini sihir yang berkaitan dengan syaitan, ya. Ya. Jadi dia membuat mindset orang yang dari kebaikan kepada kebatilan, ya. Dia merubah mindset orang, cara pandang orang dari kebaikan kepada kebatilan, itu namanya sihir. Ya. Tapi kalau dia menyembuhkan orang dengan kebaikan, bahkan bukan dari sisi yang lain juga dia membuat kebaikan, maka itu bukan termasuk sihir. Kalau ruqyah bagaimana, Ustaz? Ya, ruqyah bukan sihir. Apakah orang beruqyah sihir? Tidak. Ya, jadi memang harus dibedakan antara ruqyah dengan sihir. Itu yang saya bilang tadi. Kalau sihir itu dia memang identik dengan kebatilan. Dia identik dengan kebatilan. Itu sihir. Ya, tapi kalau selain dari sihir, dia bukan, walaupun dia terlihat tersihir, tapi sebenarnya tidak, ya. Tapi dia cenderung kepada kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Terus, Ustaz, ada pertanyaan dari Sobat Milenial, apakah belajar kepada para wali itu termasuk belajar sihir? Iya, beda ya. Orang belajar sihir dengan tabarruk, Ya. ambil berkah. Ya, kalau tabarruk itu memang begitu modelnya. Ya. Dan kebanyakan sebagaimana yang dinasihatkan oleh Habib Lutfi, kita ini sekarang maddahul amwat. Ya. Hanya pemuji orang-orang yang telah meninggal dunia. Maksudnya apa? Pemuji orang yang telah meninggal dunia itu maksudnya bagaimana? Kadang-kala orang di zaman sekarang dia mau menganggap itu wali kalau dia sudah meninggal. Kalau dia masih hidup, dia tidak tahu bahwa dia itu wali. Ya. Nanti sudah meninggal, oh ini wali, padahal nanti sudah meninggal dunia. Itu Habib Lutfi bilang. Ya, kita ini apa? Nahnu maddahul amwat. Kita ini hanya pemuji orang yang telah meninggal. Maksudnya pemuji para wali yang telah meninggal dunia. Kenapa kita tidak mengambil berkah pada saat dia masih hidup? Ya,
Kita hanya mengambil berkah pada saat dia sudah meninggal dunia, ya. Jadi kita harus dari sekarang kita betul-betul cari benar-benar siapa itu wali, dan kita harus ambil berkah. Ambil berkah itu bagaimana? Datang kepada guru itu apa? Ambil ilmu, ya, minta didoakan, ambil berkah, ya. Kita tabarruk sama beliau, ya. Kita cari keberkahan. Keberkahan itu yang paling penting. Orang kalau kehidupan tidak diliputi dengan keberkahan, maka kita akan sengsara, ya. Kehidupan yang kita cari itu adalah kehidupan yang berkah. Ya, kalau kehidupan yang berkah berarti seluruh kehidupan kita dari A sampai Z itu ziyadatul khair. Kita mendapatkan lipatan kebaikan, ya. Tapi kalau kita tidak mendapatkan keberkahan, datang kepada para ulama juga sudah susah. Jangankan datang sama ulama mengambil berkah. Kita belajar saja agama setengah mati, setengah jam saja setengah mati. Ya, sudah capek habis kerja, sudah capek tidur, bangun lagi. Kadangkala kita pulang dari kantor, anak kita sudah tidur, kita pergi dia belum bangun. Akhirnya bapak dengan anak tidak saling mengenal, ya. Karena apa? Karena kehidupannya serba dunia, ya. Dan tidak ada waktu dia untuk lagi mengambil ilmu kepada para ulama, mengambil berkah kepada para ulama. Jadi kalau misalnya kita mengambil berkah kepada para ulama, ya, maka itu hal yang dibenarkan dalam Islam. Jadi bedakan antara mengambil sihir dengan mengambil berkah. Itu bukan mengambil sihir namanya, mengambil ilmu berkah. Kalaupun misalnya orang punya kesaktian, tiba-tiba dia punya kesaktian karena dia dekat sama wali, diberikan amalan-amalan khusus, ya itu amalan-amalan khusus. Itu namanya sebagai murid. Murid itu kan mana-mana yang diberikan oleh gurunya, mana-mana, ya. Dan itu adalah tanda bahwa keberkahan hidupnya. Ya, bukan berarti dia mendapatkan sesuatu dari kehidupannya kemudian kita katakan ini syirik, ya, karena dia ambil ilmu sihir dari para wali. Oh tidak, ya. Kita harus memang betul-betul mengambil ilmu memang dari para ulama, itu demikian, ya. Mendapat kelebihan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita belajar juga bukan untuk cari sakti, kita belajar untuk cari berkah. Ya. Kesaktian itu adalah pemberian, ya. Itu yang kita harus cari. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya karomah bisa dijelaskan Ustaz, bagaimana dengan karomah? Iya, karomah itu adalah namanya saja juga karomah, kemuliaan. Ya, karomah itu ada dua, ada karomah pemberian Allah, ada karomah yang muktasab. Muktasab itu memang dicari. Maksudnya maksudnya ada yang yang dia cari, ya, yang dia cari, dia tempuh dengan amalan-amalan khusus. Dia datang sama ulama kasih amalan khusus, amalan khusus. Dia cari itu, dia cari terus menerus itu, ya. Setelah itu lagi dia datang lagi kepada para ulama, dia cari lagi amalan-amalan khusus itu. Ya, dia dapat karomah itu namanya muktasab. Ada yang memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia dapat amalan khusus seperti Uwais Al-Qarni. Dia termasuk mustajabud doa. Mustajabud doa, kenapa dia mustajabud doa? Karena apa? Karena dia orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia termasuk orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tiba-tiba dia termasuk orang yang dikabulkan, dan orang ini termasuk wali Allah. Kenapa wali Allah? Ketika orang sudah tahu bahwa dia mustajabud doa, dia bersembunyi, dia lari lagi. Ya, dia tidak mau bahwa dia diketahui bahwa orang yang termasuk mustajabud doa. Karena apa? Itulah Uwais Al-Qarni, ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi Ustaz, ada juga kadang orang mendapatkan ilmu itu dari mimpi. Kadang ini ya, mimpi itu anugerah, mimpi itu karomah. Tidak semua orang dapat mimpi. Dan mimpi itu ada dua, ada bisikan syaitan, ada memang dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau misalnya makanya Nabi Muhammad SAW bersabda apa? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzilu binuri minallah, ya. Takutlah kalian dengan firasat. Firasat itu bukan hanya saja firasat, tetapi apa? Mimpi. Orang-orang yang beriman, karena itu apa? Cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mimpi itu, petunjuk itu ada dua, ada mimpi dari syaitan, ada mimpi dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat mimpi kita ini dari mana. Jangan sampai kita merasa mimpi itu dari Allah padahal itu bisikan syaitan. Itu hati-hati seperti itu, ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, adakah dampak perbuatan syirik dari segelintir orang dapat berimbas pada penduduk atau negeri? Bagaimana? Apakah dampak ataupun suatu dampak ketika orang berbuat syirik dan berdampak ke penduduk warga ataupun salah satu negeri? Dampak apa itu dia? Aisyah pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi, anuhlak wa fina salihun, wahai Nabi, apakah kita akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara di antara kami ada orang-orang yang soleh? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Naam, idza kathura al-khabath. Ya, apabila telah merajalela kerusakan. Jadi kalau ada orang berbuat syirik, sudah banyak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka, dan itu akan menyegerakan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalau kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Biasanya kan orang berbuat syirik itu dengan
apa namanya menundukkan, ya, dia tunduk kepada syaitan. Jadi beda juga berbuat syirik dengan memberikan batasan kepada syaitan. Ada orang yang apa namanya melakukan sesuatu, dia terlihat syirik padahal bukan syirik. Dia hanya mewanti-wanti. NTP batas cuman di sini ya. Iya. Lewat dari ini ente tidak bisa, ente akan ana hajar. Itu namanya mewanti-wanti. Terlihat dia bertolong-menolong dengan syaitan, tetapi sebenarnya dia bukan tolong-menolong dengan syaitan. Itu namanya memberikan batasan. Ya, memberikan batasan. Kadang kalau kita melihat ada orang yang mengobati orang, ya, terlihat bahwa dia ambil hal-hal yang tidak masuk akal dengan kita. Itu sebenarnya bukan syirik, dia hanya memberikan batasan. Ini batasannya ente, jangan ente lewat. Kalau ente lewat, ente ana ajar. Ya. Jadi terlihat itu syirik, padahal bukan syirik. Ini hati-hati ya. Kita dalam melakukan sesuatu, kita dalam menyimpulkan sesuatu. Itu penting ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, bagaimana dengan perbuatan syirik yang kita lakukan pada diri sendiri? Apa dampaknya itu, Ustaz? Ya, namanya juga syirik. Allah murka. Kalau Allah murka, keberkahan hidup dicabut. Selesai hidup kalau sudah begitu. Ya. Kalau kita sudah berbuat syirik, Allah pasti murka. Ya. Pernah ada sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi, datang kepada Nabi. Wahai Nabi, bolehkah saya berbuat syirik? Nabi tidak langsung menjawab. Nabi cuma balik bertanya, bagaimana pendapatmu? Kalau ada orang yang datang, ada laki-laki yang datang menggauli istrimu, bagaimana pendapatmu? Ya. Apa kata Sa'ad bin Ubadah ini? Beliau mengatakan apa? Saya akan bunuh dia, wahai Rasulullah. Ya, maka apa kata Rasulullah SAW? Maka begitu pun Allah lebih cemburu ketika engkau cemburu melihat istrimu digauli oleh laki-laki yang lain. Ya, Allah lebih cemburu. Ya. Jadi Nabi, bayangkan, Nabi menjawab dengan cara yang begitu. Wahai Nabi, bolehkah saya berbuat syirik? Nabi tidak mengatakan langsung, oh tidak boleh. Nabi memberikan analogi. Ya. Bagaimana pendapatmu kalau engkau mendapati ada laki-laki yang lain menggauli istrimu? Ya, itu gambaran Nabi Muhammad SAW. Nah, baik, Ustaz. Baik, Sobat Milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus kami di Robusta Ngobrol bareng Ustaz. Ya, Sobat Milenial, kembali lagi di acara Robusta Ngobrol bareng Ustaz. Ya, Ustaz, ada pertanyaan dari Sobat Milenial, apakah bercanda atau berakting itu masuk dalam perbuatan syirik sehingga menyebabkan dosa? Seperti misalnya kita berperan sebagai pemeran utama, tapi dalam kategori syirik, dalam pemeran yang syirik gitu. Main peran dalam menjadi seorang yang syirik. Itu bagaimana, Ustaz? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, Pak, "Qul abillahi", katakanlah wahai Muhammad, apakah kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ayat-ayatnya kalian memperolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian mencari-cari alasan, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman kepada Allah. Ayat ini turun kepada siapa? Kepada para sahabat yang pada saat itu mereka mengolok-olok Nabi dengan yang menurut kita sepele. Oh, Nabi itu perutnya buncit. Oh, Nabi ini perutnya besar. Menurut kita mungkin hal yang biasa. Tetapi turun ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah wahai Muhammad, apakah kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ayat-ayatnya kalian memperolok-olok? La ta'tadiru, janganlah kalian mencari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan apa? Memperolok-olok walaupun main-main, ini termasuk kan kesyirikan. Main-main. Ya, di zaman Nabi bukan kesyirikan yang begini yang dipermainkan. Cuma Nabi perawakan jasad Nabi itu
tertawai. Oh, Nabi ini sudah perut buncit, Nabi ini perutnya begini, besar lah, kurang lebih begitu. Ya, retorika yang dikeluarkan, kalimat yang dikeluarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Turun ayat Al-Quran. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ayat-ayatnya kalian memperolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kamu mencari-cari alasan, kalian telah kafir setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi meskipun berating jadi tidak bisa nih Ustaz kalau Ya. misalnya dalam konteks seperti itu. Acting. Bagusnya jangan kita orang muslim lah, baiknya kita ambil yang aktingnya yang di luar dari muslim supaya kita aman. Ya, kalau saya begitu, secara saya begitu supaya lebih aman lah. Ya. Karena ini berkaitan dengan akidah kita, ya. Baik. Di zaman Nabi cuman memperolok, menurut kita mungkin kan cuman bermain ini. Iya, betul. Ya, cuman bilang perut buncit ya. Kan cuman bermain, baku sedu lah istilah kita. Ya, tapi apa? Turun ayat Al-Qur'an masalah seperti ini. Itu hanya kepada Nabi. Ini kepada Allah. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, main-main lagi. Ya. Turun ayat Al-Qur'an seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Terkait dengan dosa syirik ini Ustaz, apakah tidak bisa diampuni oleh Allah atau gimana Ustaz? Apakah bisa dimaafkan atau gimana? Ya, kalau dia mau bertobat, betul-betul bertobat ya. Ya. Kalau dia betul-betul bertobat, insya Allah akan dia banyak bertobat. Kalau berbuat syirik, ya banyak bertobat. Kalau betul-betul dia bertobat dan betul-betul dia menjauhi syirik, ya penting dia betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai dia tobatnya tidak betul-betul. Ya. Apakah hanya sekedar bertobat saja Ustaz? Atau gimana? Atau ada cara lain untuk bisa memaksimalkan? Ia taubat, setelah taubat dia tentu namanya juga taubat, bukan cuma sekedar taubat begitu saja. Dia ada cara-cara yang harus dia tempuh gitu. Jadi taubatnya bukan cuma sekedar taubat biasa, tetapi dia benar-benar menempuh taubat itu dengan sebenarnya taubat. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana jika ketika sudah melakukan syirik dan bertobat dan kembali lagi Ustaz seperti biasa? Ini bagaimana? Ini ada dua kemungkinan. Dia tidak tahu, atau yang kedua dia mempermainkan. Dua itu. Kalau dia tidak tahu berarti masih dimaafkan. Tapi kalau dia mempermainkan ini musibah. Ya, dia syirik balik lagi. Ya, tobat lagi baru syirik ulang lagi. Apa namanya? Ini mempermainkan, hati-hati seperti ini. Ya, jadi hati-hati kalau kita dalam posisi seperti ini. Jadi kalau kita betul-betul bertobat, tobatnya betul-betul juga. Taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha. Jangan tobatnya main-main, ya seperti itu. Allahu a'lam. Jadi apakah bisa diampuni itu seperti Ustaz? Apakah ketika sudah balik lagi ke syirik, apakah bisa diampuni tobat? Jelas kalau dia balik lagi, ya kalau dia mau bertobat ya silakan bertobat. Tapi yang penting dia bukan main-main. Ya. Kalau ketidaktahuan, nah itu tidak mengapa. Tapi kalau main-main ini masalah. Iya. Ini masalah. Ini mempermainkan akidah kita. Ya. Ini masalah syirik ini bukan masalah yang sepele, ya. Ini masalah yang sangat besar. Sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, berhubung kita sudah berada di penghujung waktu, Ustaz. Mungkin ada pesan dan kepada sobat milenial yang ada di rumah. Baik, Ustaz. Iya. Yang pertama, kita harus memperbanyak mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, karena hanya itulah kita akan mengetahui, ya. Dan kita bukan hanya mempelajari kebaikan, kita juga harus tahu keburukan seperti ini. Kesyirikan kita harus tahu, ya. Arraftu syarra, sebagaimana kata seorang penyair Arab, arraftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa'u fi. Saya mengenal kejelekan itu bukan untuk kejelekan, tetapi untuk berhati-hati dalam agar jangan sampai terjerumus ke dalam kejelekan itu. Wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa'u fi. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Maka hati-hati. Ya, kita harus, pentingnya juga kita harus mengetahui keburukan itu, ya. Dan juga Hudzaifah ibnul Yaman ketika datang kepada Nabi Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan an yudrikani. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, dahulu manusia itu bertanya tentang kebaikan, apa fadilah salat, apa fadilah puasa, apa fadilah zakat. Tapi kata Hudzaifah ibnul Yaman apa? Dan saya datang kepada Nabi bertanya tentang keburukan, makhafatan ayyudrikani. Apa tujuan beliau bertanya keburukan? Makhafatan ayyudrikani. Jangan sampai keburukan itu akan dia amalkan, ya. Jangan sampai dia akan terjerumus dalam
keburukan tersebut. Wallahu a'lam Baik, bishawab. Ustaz. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Robi yang telah Ya, sama-sama, menemani insyaallah. kami dengan sobat milenial yang ada di rumah dalam kajian pada hari ini. Baik sobat milenial, cukup sudah perjumpaan kita pada sore hari ini. Tetap saksikan terus Ngobrol Bareng Ustadz setiap hari Rabu dan Jumat sore di Momoza TV. Jangan ngaku milenial kalau tidak nonton Robusta. Ngobrol Bareng Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.